dia menuntut saya untuk Nikah. Nikah meninggalkan suami. Laki-laki itu memberikan perhatian penuh kepada saya nggak bisa. Saya merespon perhatiannya dia. Tapi di hati itu menolak, nggak bisa. Saya punya suami, nggak bisa saya punya anak. Ya. Mungkin saat itu ibu lagi butuh kasih sayang juga, betul, ya, di mana kasih sayang itu tidak ibu dapatkan dari suami selama ini, ya. Tapi ibu masih ingat ini kali ya, ingat Tuhan kali ya, ingat janji pernikahan. Ingat janji pernikahan. Waktu itu saya dalam keadaan mabuk berat. Yang namanya sebagai seorang mami LC, bukan saja hanya menawarkan LC yang lainnya, tapi saya juga harus bertanggung jawab kepada para tamu, gitu, mengajak mereka ngobrol, minum, gitu. Nah, waktu pada saat itu ada salah satu tamu di daerah NTT itu yang cukup tajir, cukup dikenal. Bahkan untuk masuk ke dalam lokasi kafe itu lampu harus mati semuanya. Kalau lampu kafe semua udah mati, baru dia masuk. Itu. Nah, waktu itu dia udah membuka nota buat saya, bookingan nota untuk saya dan LC berapa orang. Nah, malam itu saya mabuk berat, saya minum, saya merokok, tapi narkoba tidak. Tapi menyakiti diri sendiri ya, membenci diri sendiri ya. Nah, waktu itu setelah selesai jam booking itu berakhir, saya tidak bisa berdiri dari tempat ya, mabuk. Akhirnya saya dipapalah dengan beberapa pramuria ke toilet. Di toilet itu saya nggak bisa bangun, dan akhirnya mereka bawa saya ke mes. Di mes itu saya mabuk, keliengan, tapi hati saya ingat suami, ingat keluarga, ingat suami, ingat anak. Karena ada dorongan yang kuat untuk ingat kepada suami dan anak, saya sadar, tapi saya nggak bisa bikin apa-apa karena posisi masih dalam keadaan pengaruh alkohol. Nah, saya nangis. Saya berpikir, kok hidup saya hancur begini. Saya adalah orang yang terlahir dari keluarga yang taat beribadah. Saya merasa, kok hidup saya hancur seperti ini. Kok saya bisa jadi begini?